Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Satya Widya Kirana Miharjo, absen 29 dari kelas 12 MIPA 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebijakan ekonomi Gunting Syafruddin pada masa demokrasi liberal. Setelah pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda pada tahun 1949, negara Indonesia malah nyaris bangkrut akibat krisis keuangan. Negara mengalami defisit yang tinggi karena tumpukan hutang yang semakin besar setiap tahunnya sehingga mata uang melemah. Berdasarkan kesepakatan KMB, Indonesia harus menanggung utang pemerintah Hindia Belanda sebesar 1,13 miliar dolar Amerika Serikat, serta harus membiayai 17.000 karyawan Belanda selama 2 tahun, serta menampung 26.000 tentara mantan KNIL. Indonesia saat itu juga tercatat mengalami defisit 5,51 miliar rupiah. Sehingga Menteri Keuangan kita pada saat itu, yaitu Syafruddin Prawira Negara, menyadari bahwa harus ada terobosan untuk mengatasi masalah krisis ekonomi di negara Indonesia ini. Namun sebaliknya, jika tidak ada terobosan sama sekali, maka masalah ekonomi ini akan semakin memburuk, sehingga inflasi juga semakin meningkat. Lalu Syafruddin membuat kebijakan Gunting Syafruddin. Tujuan kebijakan ini yaitu memberlakukan dengan seimbang jumlah uang yang beredar dan ketersediaan barang-barang di Indonesia. Menteri Keuangan RIS menerapkan kebijakan ini yang cukup ekstrim, yaitu dengan menggunting uang. Karena pada masa itu ada 3 jenis mata uang yang beredar di Indonesia, yaitu yang pertama mata uang peninggalan pemerintah kolonial Hindia Belanda, yang kedua yaitu mata uang yang digunakan Belanda yang bernama Nika, dan yang terakhir mata uang Republik Indonesia. Kebijakan ini resmi diterapkan pada tanggal 10 Maret 1950 mulai pukul 7 malam waktu Indonesia Barat dan dijadwalkan berlaku hingga 9 Agustus 1950 pukul 7 malam waktu Indonesia Barat. Mata uang pada masa kolonial Hindia Belanda dan Nika, pecahan 5 gulden ke atas, digunting tepat di bagian tengahnya menjadi 2. Guntingan sebelah kiri tetap berlaku sebagai alat pembayaran yang sah dengan nilai setengah dari jumlah semula. Guntingan sebelah kiri ini harus ditukarkan ke bank-bank tertentu sehingga dapat digunakan sebagai transaksi jual beli maupun lainnya. Sedangkan guntingan sebelah kanan dapat digunakan sebagai alat pinjaman berupa obligasi bernilai setengah dari nominal semula dengan bunga 3% selama setahun. Nah, kebijakan ini tentunya ada dampak positif dan negatifnya juga. Dikutip dari Sejarah Pemikiran Indonesia tahun 1945 sampai tahun 1966, Gunting Syafruddin berhasil mengurangi jumlah uang yang beredar, sehingga inflasi di Indonesia ini juga semakin menurun. Dengan berkurangnya jumlah uang, inflasi menjadi menurun dan ekonomi juga akan membaik. Namun secara jangka menengah, kebijakan ini tak mampu untuk mengatasi kekacauan ekonomi. Pada tahun 1953, indeks harga 19 bahan pokok meningkat 250% dari tahun 1950. Jumlah uang yang beredar terus meningkat dan inflasi terjadi lagi. Sedangkan untuk jangka panjang, Gunting Syafruddin menimbulkan dampak psikologis bagi pelaku ekonomi. Perusahaan-perusahaan besar dengan modal kuat menimbun barang kebutuhan masyarakat. Hal ini akan menyebabkan rakyat terbebani dan merugikan pedagang-pedagang kecil. Nah, hal tersebut merupakan dampak positif dan negatif. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sudah selesai.